Atmosfer terasa begitu canggung. Krishna duduk di hadapan Axel dan Adira tanpa banyak bicara. Hatinya belum sepenuhnya terbuka untuk menerima Axel dan Adira. Diliriknya buah dan cemilan yang disajikan anak dan menantunya. Pandangannya menyapu pada perut Adira yang tertutup kerudung, tapi tak dapat menutupi bentuknya yang semakin membesar. Ia menghela nafas. Dalam perut itu ada cucunya. Sedari tadi obrolan hanya berkisar pada basa-basi yang kurang penting. Dalam hati, Krishna pun terenyuh melihat sang anak dan istrinya tinggal di kontrakan kecil yang bahkan tak memiliki kursi tamu. Hingga sang tamu pun harus duduk lesehan. Ia melirik tanaman-tanaman hias yang berjajar di halaman kontrakan. Ia juga melirik ember dan akuarium-akuarium berbagai ukuran yang menampung ikan-ikan hias yang dijual Axel. Ia tak menyangka sang anak yang dulu selalu minta uang jajan, kini bisa mencari uang sendiri, bahkan menafkahi keluarga. Krishna mengeluarkan sebuah amplop dan ia letakkan di karpet. "Gunakan ini untuk biaya melahirkan nanti," ucap Krishna tanpa ekspresi. Raut wajahnya yang datar tak terbaca. Entah apa yang dirasakan olehnya. Axel dan Adira terkesiap. Untuk sesaat mereka membeku. "Pa, tolong terima. Papa mau pamit, nanti malam balik ke Jakarta." Krishna segera menyela perkataan anaknya. Ia beranjak, tak ada seulas senyum yang tersungging. Axel ikut beranjak. Ia membantu Adira bangun dari posisinya. "Pa," Axel memanggil ayahnya sekali lagi. Laki-laki itu tak bereaksi. Ia sibuk mengenakan sepatunya. "Terima kasih, Pa," ucap Adira. Seketika Krishna terdiam. Ia melirik Adira yang tampak benar tak merasa nyaman dengan kondisi perut yang semakin besar. Ia membayangkan, pastilah berat menanggung beban perut sebesar itu. "Terima kasih banyak, Pa. Papa sudah berkenan datang," ucap Axel dengan sudut mata yang tampak berkaca. Krishna tak berkata apa-apa lagi. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan pintu gerbang. Laki-laki itu masuk ke dalam mobil. Ia melihat sepintas Axel dan Adira yang berdiri di depan pintu dari kaca jendela mobilnya yang tertutup. Tak ada satupun yang sanggup menghapus ikatan darah antara ayah dan anak. Tak ada satupun yang sanggup mengubah keadaan. Anak tetaplah anak, kendati hatinya sakit dikecewakan. Selama ini Axel dan Adira mungkin mengira hatinya begitu keras. Mereka hanya tak tahu, sepanjang hari, selama nafas masih berhembus, hanya satu nama yang terus ia pikirkan siang dan malam, yang tak luput dari doa yang ia panjatkan. Dan satu nama itu kini beriringan dengan nama istrinya juga calon anaknya. Ya, mereka tak tahu. Krishna kerap mendoakan yang terbaik untuk Axel, Adira, dan calon cucunya. Menjelang HPL, Adira deg-degan dan cemas. Takut proses melahirkan nanti tak bisa berjalan lancar. Ia harap bisa melahirkan normal meski banyak kasus melahirkan kembar yang berakhir di meja operasi. Dokter menasehatinya untuk berpikir positif. Salah satu kejadian menakjubkan yang memotivasinya untuk melahirkan normal adalah saat ia membaca berita seorang ibu di Cilacap telah melahirkan bayi kembar 3 dengan proses normal. Tidak ada hal yang mustahil jika memang Allah berkehendak. Kata dokter, Adira begitu beruntung karena kedua bayi kembarnya dalam posisi vertex. Adira begitu beruntung karena kedua bayi kembarnya dalam posisi vertex. Kepala bayi berada di bawah, di muka jalan lahir. Melahirkan bayi kembar secara normal itu sangat mungkin terjadi jika posisi kedua bayi vertex, atau bayi pertama berposisi vertex, meski bayi lainnya sungsang. Selain itu, kondisi tubuhnya juga normal baik tensi darah, urin, posisi plasenta, dan lain-lain. Tidak ada masalah. Kesehatan Adira benar-benar dipantau karena persiapan melahirkan bayi kembar itu jelas lebih rumit dibanding pada kehamilan single. Axel sering menasehatinya untuk berpikir positif dan jangan terpancing untuk memikirkan hal-hal negatif. Berpikir negatif hanya akan membuat takut dan pesimis. Adira kerap berzikir untuk melenyapkan rasa takut atau cemas yang kadang-kadang datang. Ada satu kebiasaan yang dapat menambah semangat dan keoptimisan Adira. Setiap kali melihat baju bayi yang sudah dicicil dibeli, ia merasa jauh lebih baik. Begitu juga kalau melihat pompa ASI dan botol-botol ASI untuk persiapan menyimpan ASI perah.
Saat nanti harus meninggalkan si kembar kuliah juga memberikan semangat tersendiri untuknya. Dia harus berjuang. Apapun caranya, dia ingin bertemu dengan si kembar dalam kondisi sehat dan selamat baik ibu maupun bayi-bayinya. Bahkan sudah terbayang akan kesibukannya nanti mengurus bayi dan membagi waktu antara kuliah dan mengurus bayinya. Hari ini, Axel mengikuti ujian salah satu mata kuliah, sedang Adira tidak mengambil mata kuliah tersebut. Axel meminta Adira menghubungi bunda agar menemaninya selama Axel ke kampus. Rasanya tak tega meninggalkan Adira sendirian sementara kehamilan Adira sudah mendekati HPL. Adira menuruti saran Axel. Ia menelpon sang bunda dan memintanya untuk menemaninya. Firda datang tepat di saat Adira merasakan sesuatu yang tak nyaman. Ada rasa tak nyaman di bagian pinggang. Punggung pun serasa nyeri. Ia juga bolak-balik ke kamar mandi karena frekuensi buang air kecil semakin sering. Puncaknya saat Adira mendapati cairan lendir berwarna coklat agak kemerahan di celananya. Adira kaget. Di saat yang sama, ada rasa sakit di perutnya. Bun, ada lendir kayak darah tapi agak coklat juga warnanya. Perut Dira juga sakit. Kayak mules, tapi mulesnya beda. Bukan mules mau BAB. Adira duduk dan memegangi pinggangnya sambil meringis menahan rasa sakit yang perlahan menerjang. Firda menganga sekian detik. Ini tanda-tanda mau melahirkan, Dira. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Bunda telepon ayah dulu, biar jemput kita dan ngantar ke rumah sakit. Dengan rasa cemas bercampur khawatir, Firda menelpon Bayu. Bunda telepon Axel juga ya. Seusai menelpon suaminya, Firda berencana menelpon Axel, tapi Adira segera mencegah. Jangan Bun, Axel lagi ujian. Alhamdulillah, Adira dan Axel sudah menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi di tas besar untuk berjaga-jaga saat nanti tiba melahirkan. Mereka tak perlu lagi mengepak baju-baju bayi, popok, handuk, selimut, baju ganti untuk Adira, pembalut nifas, dan lain-lain. Saat Bayu datang, rasa sakit yang dirasakan Adira sudah tak tertahan lagi. Kontraksi semakin intens. Mereka melaju menuju rumah sakit dekat rumah. Bayu khawatir bukan main melihat kondisi anaknya yang meringis kesakitan. Berulang kali Firda mengelap keringat yang bercucuran dari dahi Adira. Bayu meminta Adira untuk berdoa dan berzikir untuk menetralkan rasa sakit. Setiba di rumah sakit, Adira diperiksa secara menyeluruh. Ternyata sudah pembukaan 6. Semua kondisi dinyatakan normal. Adira siap menjalani persalinan normal. Alhamdulillah, ada beberapa kamar kosong, sehingga Adira bisa segera dibawa ke ruang bersalin. Bayu menghubungi Axel untuk segera datang ke rumah sakit. Ia ingin Axel mendampingi Adira selama menjalani proses persalinan. Axel mengumpulkan lembar jawaban ke depan. Ia berjalan keluar ruangan dan ingin segera pulang. Sejak Adira hamil besar, Axel kerap merasa tak tenang saat tengah berada di luar kontrakan. Dering ponsel membuyarkan konsentrasinya. Ia menepi ke pinggir koridor dan mengangkat teleponnya. Betapa kaget dirinya saat sang ayah mertua memberitahu bahwa Adira sedang berada di rumah sakit dan bersiap untuk melahirkan. Axel berlari menuju area parkir. Pertanyaan teman-temannya yang bertanya kenapa ia berlari, ia balas dengan jawaban lantang tanpa menoleh. Adira mau lahiran. Beberapa teman sekelas mendadak ikut merasakan ketegangannya. Mereka berdoa untuk kelancaran proses persalinan Adira. Bahkan Luna dan Shiva ikut merasa deg-degan. Axel melajukan motornya lebih cepat dari biasanya. Ia takut terlambat datang. Ia ingin mendampingi Adira dan menyemangatinya. Ia berdoa dalam hati, memohon Allah memudahkan proses persalinan istrinya. Ia berdoa baik Adira maupun bayi kembarnya diberikan keselamatan. Zikir terlantun dalam setiap celah hati untuk menenangkan perasaannya yang cemas dan khawatir tak menentu. Di tengah jalan, tiba-tiba motornya mogok. Axel menghembuskan nafas kesal. Di saat keadaan genting begini, ada saja masalah. Untungnya sekitar 10 meter di depan ada bengkel. Axel menuntun motornya menuju bengkel. Axel menitipkan motornya di bengkel untuk diperbaiki. Beruntung ada ojek online lewat di depan. Axel memanggil driver ojek online tersebut. Mas, bisa minta tolong antarkan saya ke rumah sakit. Istri saya mau lahiran, motor saya mogok. Axel bicara terburu-buru dengan nada panik yang terlontar dari kata-katanya. Ia tahu harus memesan ojek online lewat aplikasi lebih dulu. Namun keadaan ini sangat mendesak. Baik mas, mari saya antar.
Axel bersyukur driver itu bersedia membantunya. Selama perjalanan, ia tak lupa melantunkan doa untuk Adira dan bayi kembarnya. Adira menggenggam tangan Firda begitu kuat. "Sakit, Bun." Air matanya meleleh. Ia tak menyangka sakit kontraksi akan sebegitu dahsyat. Seperti ada yang tengah mengaduk-ngaduk isi perutnya dan mengobrak-ngabrik semua yang ada. Firda mengusap dahi Adira yang bercucuran keringat. "Ditahan ya sayang. Sebentar lagi dedek kembar lahir. Ayah sudah menelpon Axel. Dia sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit." Sementara itu, bayi menunggu di luar kamar. Ia tampak tenang, tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut sekaligus cemas yang tak tentu arah. Ia bahkan tak kuat lagi mendengar rintihan sakit Adira hingga akhirnya harus menjauh sejenak dari depan ruangan. Doa dan zikir tercurah tiada henti. Waktu seakan berjalan lebih lambat. Dokter Indah, yang biasa memeriksa Adira juga belum datang. Suster mengatakan saat ini Dokter Indah sedang dalam perjalanan. Ada rasa yang bercampur-campur dalam benak Adira. Ia tahu, tak seharusnya ia berpikir negatif dan mengkhawatirkan hal yang tidak-tidak. Tak seharusnya ia panik dan cemas berlebihan. Itu hanya akan menghambat afirmasi positif yang harus ia upayakan untuk memotivasi diri sendiri. Namun rasa sakit yang terus mendera seolah tak bisa membuatnya berpikir jernih. Adira terus merintih. Ia beristighfar berkali-kali, memohon maaf pada bundanya jika selama ini belum bisa membanggakannya. Sudut mata Firda berkaca. Sungguh, ia tak tega melihat Adira kesakitan. Satu senyum terulas di antara terjangan rasa sakit kala Axel melangkah memasuki kamar. "Papa." Adira bersyukur suaminya sudah tiba di waktu yang tepat. Ia butuh dukungan Axel. Axel mendekat ke arah Adira. Ia kecup kening istrinya bertubi-tubi. Digenggamnya tangan wanita yang ia cintai begitu erat. Tangan yang tidak berjari, tapi nyatanya tangan itu begitu kuat dan telah berjasa begitu banyak dalam melengkapi kehidupannya. Tangan yang selalu aktif memasak, membuatkan teh untuknya, membantunya menyiram tanaman hias atau memberi pakan ikan. Tangan yang selalu menenangkan dedek kembar ketika usapan lembut itu menyapu perut. Tangan yang begitu cekatan mengurus pekerjaan rumah, mencatat materi kuliah, serta melakukan banyak hal. "Mama yang kuat ya, Mama pasti bisa. Allah akan memberi kekuatan." Axel mengusap lembut pipi Adira. Adira tersenyum meski rasa sakit itu terus menyiksa. Kehadiran Axel memberikan semangat tersendiri. Rasa mulas, sakit, dan tak terdefinisikan itu masih saja menyerang hingga Adira merasakan ada cairan hangat merembes, membasahi selangkangan. "Bun, ada cairan yang keluar," ucap Adira sedikit cemas. "Ini namanya ketuban." Firda langsung memanggil suster. Di saat yang sama, Dokter Indah datang. Detik-detik menegangkan itu masih saja berlangsung. Waktu berdetak setiap detik dan seolah berjalan begitu lambat. Ada seorang bidan dan seorang perawat yang membantu Dokter Indah mendampingi proses persalinan Adira. Pembukaan telah lengkap. Tiba saatnya bagi Adira berjuang ke level berikutnya untuk melahirkan sang buah hati. Ada dorongan mengejan yang Adira rasakan begitu kuat. Ia turuti dorongan itu. Ia mengejan. Axel masih menggenggam tangan Adira dan terus-menerus melantunkan doa dan zikir. "Ayo Mbak Adira," dedek bayinya sudah kelihatan kepalanya. Axel mengecup kening Adira begitu lembut. "Ayo sayang, berjuang." Peluh bercucuran seolah membanjir di setiap bagian tubuh. Adira berusaha mengatur nafasnya. Rasanya seperti ada yang menyesakkan di ujung. Tenaganya seperti mau habis. Serangkaian kenangan dari awal menikah hingga positif hamil, lalu susah payahnya selama menjalani kehamilan, sering muntah, sering merasa lemas, perlahan berseliweran satu persatu. Adira seolah bertarung dengan waktu. Kapan semua ini akan berakhir? Kenapa rasanya begitu sakit? Inikah perjuangan yang harus ia lalui demi bertemu dengan bayi-bayinya yang sudah sangat ia cintai sejak dua garis merah itu tercetak? Jika bukan karena ketulusan cinta untuk sang buah hati, mungkin ia memilih menyerah. Tidak, ia tidak bisa menyerah dan tidak akan menyerah. Ia akan terus maju berjuang demi melahirkan si kembar. Bahkan jika nyawanya harus dijadikan penebus untuk keselamatan anak kembarnya, ia ikhlas. Adira berdoa dalam hati. Ia mengejan sekali lagi. Tangis bayi itu pecah, membahana di segala sudut.
Axel menitikkan air mata mendengar tangis sang kakak yang berjenis kelamin laki-laki. Hujan di wajah Axel adalah hujan terindah yang pernah Adira lihat. Keduanya mengucap syukur alhamdulillah atas kelahiran bayi pertama mereka. Perjuangan belum berakhir. Ayo Mbak Adira, masih ada satu bayi lagi. Mbak Adira pasti bisa. Dokter Indah memberikan semangat. Axel mengeratkan genggamannya. Ia kecup kening istrinya begitu dalam. Adira berdoa, memohon pada Allah untuk memberikan kemudahan dan keselamatan untuk bayinya juga dirinya. Bismillah. Adira mengejan sekuat tenaga. Tangis bayi kembar terdengar memecah keheningan. Bayi perempuan itu hanya berselisih 5 menit dari lahirnya sang kakak. Alhamdulillah, Axel mengecup kening Adira dengan air mata yang merembes hingga berlinang di pipi Adira. Terima kasih telah berjuang begitu hebat. I love you. Bisik Axel di telinga Adira. I love you too. Adira pun meneteskan bulir bening yang sedari tadi tertahan. Atmosfer terasa berbalut haru membuncah di segala sudut. Bayi kembar itu terlahir dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Sang kakak terlahir dengan berat 2,8 kg, sedangkan sang adik terlahir dengan berat 2,6 kg. Kehadiran buah hati memberikan warna dan menguatkan cinta yang telah terbangun. Satu babak baru dimulai. Satu babak menjadi orang tua muda yang akan dihadapkan dengan kisah yang lebih berwarna.